Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para sahabat Laskar Sang Kiai dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan-urusannya, dilancarkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah dan diberi kesehatan seluruh keluarga. Amin. Baik para sahabat, kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri yang ada di tanah Jawa ini, di Pulau Jawa ini, Nusantara ini. Akhir-akhir ini kok sering terjadi bencana alam, termasuk juga yang namanya badai multifungsi. Itu kok adanya di tanah Jawa itu, kenapa kok di tanah Jawa kok nggak di yang lain maksudnya. Nanti kita akan menguak melalui sisi goibnya. Seperti biasa, kita akan melakukan mediumisasi. Kita akan tarik salah satu goib yang ada di daerah sana, kejadian sana, yang paling mengetahui tentang kejadian tersebut. Itu sebenarnya itu kenapa, ada apa di Pulau Jawa ini kok sampai ada badai seperti itu. Langsung saja Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan Sang bersihkan dalam dari fisik dan fisik, tidak hanya bisa masuk selain inilah Rasul beri bina yang pak tidak bisa ditembus Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan Sang menerjang, saya tarik salah satu goib yang mengetahui tentang terjadinya badai multifungsi tanah Jawa ini, yang terkuat, yang paling mengetahui, ketarik ke telapak tangan saya. Sallallahu Allah. Sinkronkan pemerintah semua. Terus kuasai sallallahu. Tidak bisa kemana-mana, sallallahu. Tidak bisa kemana-mana, sallallahu. Assalamualaikum Mbak, dengan bangsa apa ini yang masuk? Panjenengan sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya ada dalam media tersambung dan bisa bahasa manusia, bahasa Indonesianya fasih. Allah. Ada di mana saya? Sampai tadi dari mana? Sepertinya jauh dari sini. Nah, ini tempat apa? Saya mau tanya panjenengan siapa? Siluman. Siluman. Wujudnya apa Mbak? Perawakan saya besar. Besar. Coba tak protek dulu ya, siapa tahu nanti sama berbohong. Apabila siluman dalam dia berbohong, otomatis hidupnya menjadi panas. Ya. Sudah. Kenapa Mbak? Panas. Sampan berarti berbohong kalau panas. Ini padamkan dulu. Nanti kalau sampan ngaku dan tidak bohong, nanti otomatis panasnya hilang. Iblis saya. Iblis kok bisa masuk ke sini? Ada urusan apa kau? Ya,
Sampean mau tak mintain penjelasan apa ndak? Jelasan apa? Ya Apa tentang kamu narik saya ke sini? saya nggak tahu kalau yang ketarik sampean. Saya kan tadi menarik. Itu wilayah saya. Oh, wilayah panjenengan. Ya mohon maaf kalau sampean yang ketarik. Maksudnya itu bukan sampan yang saya tarik, tapi ternyata kok sampan yang ketarik. Ya udah, sampan kembali lagi. Mohon maaf, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis ini di atas. Mati ketarik. Allah. Balik asalnya. Allah. Mohon maaf tadi yang ketarik malah iblis. Ya sebenarnya saya mau narik yang terkuat di sana, tapi ya nggak apa-apa lah, kita ulangi lagi. Coba kita narik yang sudah muslim aja selain iblis biar nggak ribet urusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu goib yang terkuat yang sudah muslim yang ada di Pulau Jawa ini yang bisa menjelaskan tentang kejadian badai multifungsi. Sallallahu Muhammad Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa Mbak? Saya dari Konan Jin. Coba saya praktek dulu ya, siapa tahu Silakan. nanti penyusup kayak yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jin dalam tempat itu berhubung otomatis itu menjadi panas, dari panas berapi neraka Allah. Saya mohon izin. Ya, Saya sinkronkan dulu. monggo silakan. Alhamdulillah sudah. Ya. Gini Mbah, saya kan tadi menarik salah satu goib yang sudah muslim yang mengetahui tentang kejadian badai di Pulau Jawa ini kok macam-macam ada bencananya itu, bahkan ada yang namanya badai multifungsi itu. Itu mohon penjelasannya Mbak. Ini karena apa atau penyebabnya itu apa? Ya, itu ya dari perbuatan manusianya sendiri yang lebih dominan. Kemaksiatan di mana-mana, khususnya yang ada di Nusantara ini. Yang paling dominan di daerah mana Mbak? Yang kemaksiatannya paling Seluruh tinggi? Jawa ini. Seluruh Jawa tanpa Tapi terkecuali. yang lebih parah yang bagian tengah. Jawa Tengah berarti. Ya, sama bagian ujung timur. Timur sama Tengah yang paling parah. Yang Jawa Barat gimana Mbak? Ya sama saja. Oh, Tapi sama kan berarti. yang lebih. Yang lebih parah di daerah Tengah sama Timur. Ya, Itu badainya yang namanya badai multifungsi itu pertama kali datanya itu dari sebelah mana Mbak? Dari sebelah kota mana Jawa ini? pesisir. Pesisir pantai. Ya, Pantainya pantai mana? ya selatan. Pantai Selatan. Jadi sumbernya dari sana ya? Iya, energi sangat pekat membumbung menjadi satu di atas Pulau Nusantara ini. Berarti untuk badai multifungsi itu memang ada unsur dari Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk asap atau memang bencana alam? Belum asap itu. Belum. Kalau asap ya sudah dipastikan hancur semua. Ini belum seberapa. Ya. Ya semoga saja manusia-manusia itu bisa menyadari kesalahannya. Ya.
banyak sekali maksiatan seperti riba itu. Itu riba, perzinahan di mana-mana, kemusyrikan, kemunafikan, korupsi. Banyak sekali. Banyak penyuka sama jenis. Banyak perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Ini bunyinya murka. Ya, itu langsung dari golongan malaikat yang diperintahkan oleh Allah langsung. Agar manusia bisa sadar. Ya. Itu karena Allah menyayangi umatnya. Iya. Umatnya Nabi Muhammad maksudnya. Kenapa kok nggak di yang lain, Mbah? Maksudnya di negara yang lain? Kan sudah ada bagiannya sendiri. Yang untuk bagian Nusantara, Pulau Jawa ini secara gaibnya ya proses pembersihan juga dari manusia yang serakah, pembersihan. Jadi cuma pembersihan saja? Iya, itu salah satunya. Salah satunya dari yang terkecil? Iya. Kalau bencana itu ya dari manusianya sendiri. Tergantung sama perbuatannya? Iya. Banyak fitnah di mana-mana. Itu sampai menelan korban apa enggak, Mbak? Yang jadi korban khususnya yaitu orang-orang yang terlibat dalam kemaksiatan itu. Kalaupun ada orang yang tidak terlibat, nah itu semua sudah dikehendaki oleh Allah. Orang-orang tertentu ya? Iya. Iya. Itu nanti kedepannya itu apakah ada bencana yang lebih besar lagi atau cuma seperti itu aja atau gimana, Mbak? Ada lagi? Lebih parah lagi. Tahun ini ya? Iya. Ya kalau manusianya itu tergantung. Kalau manusianya mau sadar, mau bertobat kembali ke jalan Allah, bertobat secara syariat dan hakikat. Terus kalau ngasih tahu mereka itu gimana, Mbak? Kalau mereka itu nonton video kita mungkin insya Allah bisa tahu kalau ya kalau orang sudah kasih hidayah sama Allah, ada setitik cahaya, hatinya pasti akan tergerak. Kalau tidak ya pasti akan menyalahkan. Siapa? Ya kalian ini pasti akan dianggap sesat. Ya, apa-apa yang cuma dianggap aja, yang penting kita itu nggak sesat aja. Justru yang bilang sesat itu kebalikannya. Justru mereka sendiri yang sesat. Iya. Karena tidak mencari kebenarannya, dia malah sibuk menyalahkan. Mau menang sendiri, tapi tidak mau menyadari kesalahan. Itu sebentar, banyak yang mau menyusup. Semua penyusup otomatis kembali ke asalnya. Alhamdulillah, banyak iblis daerah sini. Ya, tadi juga banyak tadi yang masuk malah iblis. Ya, saya tahu itu. Ya apa-apa. Tadi panjenengan dari mana tempatnya asalnya? Yang saya pertama kali saya tarik itu dari pulau sebelah mana? Saya sebelah barat dari wilayah sini. Dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur ini yang sebelah barat. Iya, perbatasan. Yang apa, Mbak, tadi waktu saya tarik? Saya tadi sedang dikir sama mantau wilayah sana yang saya jaga. Karena di wilayah sana yang saya jaga itu banyak sekali manusia yang melakukan maksiat.
Kalau dihitung sama diukur itu yang berbuat maksiat sama yang berbuat kebaikan itu banyak mana Mas dari sini? Dari pemantauan panjenengan. Banyak yang melakukan maksiat. Jadi misalnya maksiat 60%, yang berbuat baik 40 gitu ya. Iya. Makanya ini bumbunya ini ada aja bencana ya, murka. Soalnya keseimbangannya ini nggak seimbang, nggak selaras. ya. Secara goibnya itu energi negatif, energi iblisnya hitam pekat. Seperti itu ya. Nah, itu kan berperang itu. Setiap hari berperang. Jadi kalau manusianya nggak memperbaiki moralnya, akhlaknya, perbuatannya, ibadahnya yang melebihi maksiatan itu bisa juga nanti ada bencana lain lagi ya. Iya. Seperti itu ya. Karena sudah melebihi batas. Iya, iya. Kalau dibiarkan mau jadi apa bumi ini nanti? Itu yang bisa mencegah siapa Mbak? Dari pemantauan sampean yang bisa mencegah kayak seperti perbuatan yang nggak benar lah, maksiat. Nah, ya orang kalau hatinya, hati nurani, hati niatnya itu ya tidak akan melakukan kemaksiatan seperti itu. Ya karena ibadahnya itu hanya secara syariat, secara hakikat batinnya itu kosong. Iya. Jadi, sudah tahu salah tapi kenapa dilakukan? Ya sudah tahu riba itu dosa besar, kenapa dia melakukan riba? Masalahnya itu yang paling parah itu yang tahu tapi masih melakukan. Mending belum tahu dikasih tahu itu mau. namanya kan orang munafik. Ya, iya. Kalau daerah sana yang panjenengan pantau itu banyak orang musyrik. Ya, musyrik ya. Ya, kesugihan, riba, zina. Apakah bencana ini ada kaitannya dengan habib-habib yang ngaku-ngaku turun nabi itu, Mbak? Nah, itu juga ada. Itu tapi bagian kecil. Sebagian dari proses. Kan sudah kasih tahu dari dulu. Ya. Nanti akhir zaman nanti kan banyak fitnah di mana-mana. Ngaku itu ya. Nah, itu sudah dimulai. Tapi yang paling dominan itu yang kemaksiatannya apa aja, Pak? Riba, zina, sama musyrik. Ya, banyak semuanya itu ya. Nah, yang paling parah kan 3 itu. Ya. Musyrik, riba, zina, sama zina. Itu yang sampai pantau dari sebelah sana. Ya. Dari lain lagi, ada lagi ya, daerah yang timur. Banyak anak yang berani pada orang tuanya. Ya. Itu kan sudah dari anak yang menyusup semuanya. Ya, ya. Walaupun orang itu pintar ngaji ataupun pintar apa, ya. Itu kan tidak menjamin. Kalau sudah berani pada orang tua, tidak punya adab, ya buat apa semua itu? Ya mungkin anak-anaknya itu kurang dikasih ilmu masalah kerohanian. Nah, iya, kan saya tadi sudah bilang, hanya syariatnya saja, hakikatnya tidak. Ya untuk belajar hakikat kan dia harus belajar kepada guru mursyid. Iya. Untuk mengetahui. Ya semoga saja semua orang nanti bisa mengetahui hal itu. Nah, Rasulullah saja sudah bilang, nanti pada akhir zaman nanti carilah guru pembimbing yang benar-benar mursyid, yang tidak mengaku-ngaku. Tapi untuk membuktikan guru mursyid itu juga sulit ya. Benar-benar mursyid apa enggak orangnya? Ya, karena banyak yang mengaku-ngaku. Iya. Jadi pembicaraan yang awal tadi intinya kalau memang orang-orangnya itu tidak mau memperbaiki budi pekertinya, ibadahnya, dan pikiran sehatnya itu ada kemungkinan besar itu pasti ada bencana lagi, Mbak ya? Iya. Apa lebih parah apa lebih parah lagi? Ya semoga setelah menonton video ini para sahabat bisa mengerti dan tahu sebenarnya apa penyebab dari seluruh bencana ini. Nah, sebenarnya kan kalau
bulan suci Ramadan ini tidak ada bencana itu tidak sebenarnya. Tapi ini Ini karena benar. sudah melebihi batas, makanya diperingatkan oleh Allah. Karena Allah itu sayang pada semua manusia. Supaya manusia itu mau sadar, mau bertobat, kembali ke jalannya Allah. Ya, saya kira seperti itu, Mbah. Mungkin sudah jelas penjelasan dari panjenengan. Ya, intinya orang itu kalau memang ingin dunia ini aman, makmur, tidak ada bencana-bencana lagi di mana-mana itu, ya salah satunya harus memperbaiki amal ibadah kita ya. Iya. Karena pokok utama itu sumbernya itu dari orangnya sendiri, karena yang kemaksiatan. Itu ya manusianya sendiri. Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Ini makanya panjenengan gimana? Sudah dicatat apa? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Silakan kembali lagi. Apabila saya lancang atau kurang sopan, saya juga mohon maaf sebagai manusia biasa. Tidak apa-apa. Saya ancar apa? Saya juga minta maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya mohon maaf. Ya. Pesan saya ya, buat kalian semua yang sudah ikut dengan beliau, semoga bisa istiqomah. Amin. Jangan sampai terpengaruh. Lebih baik introspeksi diri, fokus memperbarui niatnya, fokuskan. Dan buat semua orang yang melihat saya di sini, semoga bisa sadar, bisa ikut dengan beliau berjuang, bisa bertobat kembali ke jalan Allah, bertobat secara syariat hakikat, seperti yang diajarkan oleh beliau. Ya sudah, saya mohon izin pamit. Monggo, silakan. Terima kasih banyak. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Semua pengikut bilang Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi proses modernisasi berjalan dengan lancar. Di intinya dari seluruh bencana yang ada di dalam Pulau Jawa ini, itu memang awalnya dari manusianya sendiri yang perbuatannya itu yang nggak benar, kemaksiatan, bermaksiat di mana-mana. Tadi pesannya Mbah Jin tadi, sudah muslim saya tarik itu, ya kalau mau dunia ini aman, ya kita memperbaiki amal ibadah kita dan mencari guru yang benar-benar mursyid, yang benar ada sanadnya biar nggak salah jalan. Ya, saya kira seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.